Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are very good. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Okay, for the third class, okay, for the first material is giving advice and offering. Jadi materi kita untuk pelajaran bahasa Inggris yang pertama adalah giving advice dan offering. Nah, apa sih yang dimaksud dengan giving advice dan offering? Jadi, giving advice itu adalah memberikan saran. Yang dimaksud dengan memberikan saran itu adalah kita memberikan masukan atau rekomendasi kepada seseorang ya untuk mengatasi suatu permasalahan atau memberikan masukan. Kemudian yang dimaksud dengan offering itu berasal dari kata over, ya, yang artinya menawarkan. Nah, yang bisa kita tawarkan itu tidak hanya berupa benda ya, jadi bisa juga kita menawarkan jasa dan lain-lain. Oke, jadi giving advice and offering itu kita sama-sama memberikan masukan kepada orang lain. Oke, next. Nah, di dalam materi ini ya, ada beberapa phrases atau expression yang digunakan dalam memberikan saran atau giving advice. Nah, contohnya itu banyak sekali guys di internet ya. Nanti kalian bisa browsing atau googling. Nah, ini hanya contoh saja, oke? Mengekspresikan atau mengungkapkan memberikan saran itu seperti apa? Di sini ada contohnya. I suggest you to bla bla bla. Oke, nah bla bla blanya itu isi dengan masukan kamu atau saran dari kamu. For example, I suggest you to bring an umbrella. I suggest you to come on time to school. Saya menyarankan kamu untuk datang tepat waktu ke sekolah. Oke, next. I would like to suggest that bla bla bla. Oke, bacanya would ya, jangan would atau would gitu. Jadi L-nya itu dibacanya samar. I would like to suggest that. Oke. I advise you to bla bla bla. Saya menyarankan kamu untuk misalnya membawa kamus. I advise you to bring dictionary. I advise you to spend your money. Okay. Next, you had better. Ada yang nggak tahu nggak apa arti kata you had better? Okay, good. You had better itu artinya kamu sebaiknya, ya. Kamu sebaiknya apa nih masukannya nih, sarannya nih. Misalnya, kamu sebaiknya tidurnya lebih awal. Apa bahasa Inggrisnya? You had better sleep early. Ya, kalian kan biasanya tidurnya malam ya, sering begadang. Jadi ya saya kasih advice nih buat kalian yang biasa suka gaming atau ya melakukan hal-hal yang biasa kamu kerjakan kalau kamu tidur malam. Oke, next, my suggestion would be. Nah, ini juga kalian lengkapi saja mengenai saran kalian. Kemudian, why don't you bla bla bla. Nah, perhatikan untuk yang pattern ini, why don't you? Oke, yang why don't you itu kamu nanti melengkapinya dengan langsung kata kerja. Misalnya, why don't you visiting to the zoo? Kenapa kamu tidak pergi ke kebun binatang? Gitu. Jadi memberikan saran. Why don't you going to the restaurant? Nah, memberikan saran ya. Mungkin karena sudah waktunya lunch atau makan. Jadi, how about? Juga sama. How about going to the beach? How about going to the library? Oke, jadi seolah-olah di sini kita memberikan saran atau masukan kepada lawan bicara kita. Yang selanjutnya I recommended you to bla bla bla. Sama ya. Jadi ini semuanya maksudnya sama. Memberikan saran atau nasihat. Nah,
Kemudian ada respons. Yang dimaksud respon di sini adalah tanggapan ya, ataupun jawaban dari orang yang diberikan saran. Oke, jadi kalau misalnya respon itu bisa menerima atau juga ada yang menolak. Jadi tergantung situasinya. Misalnya kalian diberikan saran oleh seseorang. Kalau memang ternyata kamu membutuhkan ya bisa diterima saran tersebut. Nah, di sini contohnya thank you for the advice. Ya, terima kasih atas sarannya. Kemudian that's good idea. Oh, itu ide yang bagus. Nah, itu jelas berarti menerima. I think so. Nah, I think so. Saya pikir demikian berarti menerima. I don't think so. Jelas ya ada kata don't berarti menolak. Oke, sure I will. Nah, ini jelas menerima saran. Kemudian I don't think it's necessary. I don't. Jelas ini kalimat negatif berarti tidak menerima saran. And I will do that. Berarti saya akan mengerjakannya. Jelas ya, berarti itu menerima. And I guess not. Saya tidak berpikir demikian. Jadi intinya nih menolak atas saran yang diberikan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah ungkapan memberikan tawaran. Tadi sudah saya jelaskan mengenai tawaran ya. Jadi tawaran itu adalah kita menawarkan sesuatu. Biasanya menawarkan sesuatu itu bantuan ya, atau memberikan benda atau berupa makanan atau minuman atau merchandise yang bisa kita berikan. Oke. Di sini ada contoh-contohnya dan kalian nanti bisa pilih salah satu dari ini dan kalian bisa memilih yang menurut kalian pas ya, yang nyaman buat kalian. Oke, contohnya banyak sekali di internet, nanti kalian bisa googling atau browsing. Oke, yang pertama, would you like some bla bla bla. Misalnya kamu menawarkan gula, menawarkan coklat. Would you like some chocolate? Ya. Can I help you? Berarti menawarkan bantuan, tapi masih umum ya, belum ketahuan nih mau menawarkan bantuan apa. Kemudian, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Nah, ini juga menawarkan bantuan. Next, can I get you something? Can I get you something? Ada yang tahu nggak artinya? Ya, betul. Artinya, bisakah saya memberikan sesuatu untukmu? Nah, jadi dia mau memberikan sesuatu, guys. Kemudian, want some. Mau yang mana lagi gitu. Would you like to have? Sama ya. Do you want some? Do you need something? Apakah kamu butuh sesuatu? Nah, ini menawarkan lagi. Do you like chocolate? Do you like dalgona coffee? Misalnya. And then, may I help you? Sama ya. May I help you? Can I help you? Ini masih general. Jadi, ini menggunakan sawara. Dan selanjutnya adalah respons. Tadi respon itu adalah tanggapan ya guys mengenai tawaran yang diberikan oleh lawan bicara kita. Jadi ada respon yang menerima, ada juga respon yang menolak. Oke, yes please. Berarti menerima. No thank you. Kemudian I'd love to but no sorry. I'd love to. Ya saya mau, tapi ada kata-kata but. Jelas ya? But itu kan artinya tetapi, berarti intinya dia menolak. Oke. Thank you, of course. I appreciate that. Nah, itu berarti menerima tawaran. I'd love to. Many thanks. That would be nice. Nah, itu juga semuanya adalah menerima tawaran. Next. Kemudian di sini ada contoh-contohnya dalam bentuk kalimat ya tentang giving advice ya, memberikan saran dan juga memberikan penawaran. Oke, number one. Kalian ikuti saya ya membacanya ya. Oke. You should come home at 3 p.m. today. Kamu seharusnya pulang ke rumah jam 3 sore hari ini. Oke. Second, she should bring an umbrella. It rains every day lately. Dia seharusnya membawa payung.
Karena apa? It rains every day. Karena hujan setiap hari akhir-akhir ini. Number 3, I can help you fix that bags. Ya, saya akan membantumu menyelesaikan atau memperbaiki tas ini. I can recharge this phone for you. And the last one, can I come to your house this afternoon? Dapatkah saya datang ke rumahmu siang ini atau sore ini? Ya, jadi untuk yang nomor 5 itu adalah dia menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Mungkin mau memberikan surprise atau memberikan tawaran yang lain ya. Oke, berikutnya adalah contoh yang dalam bentuk conversation atau dialog. Di sini ada percakapan antara Dr. Nahda dan Fafa. Pastinya sudah tahu ya, di situ Dr. Nahda berarti sebagai dokter profesinya dan Fafa adalah sebagai siapa yo? Ya, that's right. Fafa itu adalah pasien. Ya, kita lihat nih, observe the dialogue, read these dialogues. Dan pay attention. Nanti kalian perhatikan dengan seksama ya. Dr. Nahda, hello. Fafa menjawab, hello dokter. Dr. Nahda, you look terrible. Nah, apa sih arti kata dari terrible? Terrible itu kata sama artinya dengan kata not good. Berarti kalau kaitannya sama kondisi seseorang, berarti sedang kurang baik atau kurang sehat ya. You look terrible. What can I do for you? Nah, di sini ada expression what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Berarti menawarkan? Ya, menawarkan bantuan. I can't go to school today. Saya nggak masuk sekolah nih dokter hari ini. Dokter Nahda menjawab, oh I'm sorry to hear that. Ya, saya ikut bersedih gitu ya. Jadi ini kalau ada kabar yang kurang bagus, biasanya kita responnya menggunakan kata I'm sorry to hear that. Ya, senyamannya kalian sih bisa menggunakan kata I'm sorry, my deep condolences. Oke? Kemudian tanya lagi, what's the problem? Memang kenapa sih kamu nggak masuk sekolah? Kata Fafa, my stomach hurt terribly. Sepertinya perut saya lagi sakit nih dok. I think I have a fever as well. Dan sepertinya saya lagi demam nih dok. Kata dokter, okay, let me check your stomach. Baiklah, mari saya cek dulu ya perut kamu. Kemudian the doctor puts the stethoscope. Dokter meletakkan stetoskopnya. Nah, apa stetoskop itu? Jadi stetoskop itu adalah alat kesehatan ya. Jadi yang biasa dipakai oleh dokter untuk memeriksa pasien. Does it hurt here? Apakah kamu sakit di sebelah sini? Kata Fafa, not that one. Oh, bukan yang itu dok. Here? Apakah sebelah sini? Yes, that's really terrible. Alright then. Ya udah kalau gitu, I'll give you a prescription. Saya akan memberikan kamu prescription. Ada yang tahu nggak arti kata prescription? Ya, betul. Prescription artinya resep. Karena yang memberikan resep adalah dokter ya. You have to take the pills 3 times a day. Oke, jadi di sini artinya kamu harus minum pil ya, obat yang berbentuk pil atau tablet 3 kali dalam sehari. Oke, dokter. Good. Get well soon. Jadi itu respon dari si dokter atas ungkapannya si Fafa. Bye, thanks a lot. Bye, dokter. Nah, next the dialogue 2. Nah, di sini di dialog yang kedua ada percakapan antara Stranger and Tania. Kalian bisa perhatikan di situ ya. Tania itu siapa? Kita lihat deskripsinya di atas. Tania works at a bus agent located at Arjosari Terminal. Jadi, Tania bekerja di sebuah agen bis yang lokasinya berada di Terminal Arjosari. Kemudian, Stranger. Apa sih Stranger? Jadi, Stranger itu adalah
orang asing ya, orang yang mau bepergian atau bisa dibilang ya dia penumpang. Tidak ada namanya di sini, masih stranger ya. Stranger is walking approaching ya. Stranger itu sedang mendekati Tania, seorang agent bus, dan sambil membawa suitcase. Apa arti kata suitcase? Jadi suitcase itu adalah koper ya, atau tas yang bisa dibawa dengan tangan. Oke. Di sini, hello sir, may I help you? Where's your destination? Ya. Hello sir, may I help you? Di sini yang berkata berarti Tania. Sir itu tuan ya artinya ya, atau mister. Ada yang bisa saya bantu? Kamu mau pergi kemana gitu? Yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? It is Arjosari Station. Ya, saya harus pergi ke Jakarta nih. Kira-kira berapa lama ya perjalanannya? Apakah ini stasiun Arjosari? Kemudian dijawab sama si orang asing itu ya, yang mau naik bis. Yes, this is Arjosari bus station. It takes about 22 hours from here to Jakarta. Ya, di sini kurang lebih perjalanannya sekitar 22 jam nih dari Jakarta. What time it will leave? Kira-kira jam berapa sih berangkatnya? Dijelaskan sama bis agentnya tadi ya, sama Tania. It will leave at 2:30 p.m. So you just need to wait for 45 minutes. Bacanya 45 ya. Okay. And then, do I have to change buses after arriving in Jakarta? Artinya apa nih? Boleh nggak kalau saya memutar jurusannya ya? Kemudian dijawab lagi sama Tania. After arriving in Lebak Bulus terminal, you have to a lot of option to reach your final destination. Jadi maksudnya adalah dia mengarahkan setelah kamu nanti sampai di terminal Lebak Bulus, kamu akan punya banyak pilihan ya untuk sampai di tujuan. You can get in Transjakarta. Kamu nanti bisa naik bis Transjakarta atau kita bilang busway ya, atau metro mini atau baja atau taksi dan ojek ya. Thank you, I will buy the bus ticket. Baiklah, kalau gitu saya beli nih tiketnya. Wait a moment, please. Tunggu sebentar nih, I'll process it quickly. Ya, saya akan memprosesnya nih dengan cepat. Oke. Nah, jadi si Tania ini adalah seorang bus agent yang menawarkan bantuan dan memberikan masukan tadi ya kepada si stranger. Oke, next. Kemudian adalah dialogue for. And the dialogue for nanti kalian bisa baca sendiri ya. Bisa baca sendiri, nanti kalian perhatikan dengan seksama ya maksudnya apa. Oke, nah selanjutnya di sini ada questions atau pertanyaan. Pertanyaan ini number 1, 2, 3, 4 kamu kerjakan. Nanti kalian bisa kirim jawabannya ke Google Classroom ya. Perhatikan di sini, where do you think each conversation take place? Di mana menurut kamu nih percakapan ini terjadi? Nah, kamu jawab nih, dialog 1, 2, 3, and 4. Kebetulan dialog 3 itu tidak ada ya guys, maka dialog 3 kamu kosongkan saja. Dialog 1 tadi yang antara Dr. Nahda dan Fafa. Kemudian number 2, what are the relationship? Apa sih hubungan between the speakers? Hubungan si pembicara itu. Apakah antara sesama teman, ataukah antara karyawan dan atasannya, atau antara siswa dengan siswa dengan gurunya. Nanti kalian bisa tulis ya, dialog 1, 2, and 4 dan sampai dengan nomor 4. Selamat mengerjakan ya. Oke. I think enough for this material about giving advice and offering. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita dan pembahasan kita tentang materi giving advice dan offering. Nanti jika kalian punya pertanyaan, nanti kalian bisa menanyakan lagi melalui Google Classroom atau di media yang lain ya. Oke? Jangan lupa stay healthy and
keep social distance, ya. Have a nice day. Thank you so much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.